Diminta bayar DP 4 juta dulu, kecewanya mertua Iren Sokoi, ibu dan bayi meninggal setelah ditolak 4 rumah sakit. Suasana berkabung masih menyelimuti keluarga besar Soko KB atas meninggalnya anak mereka, Iren Sokoi, Senin, 17 November 2025. Tampak 2 tenda lengkap dengan kursi masih berada di halaman rumah keluarga KB di Kampung Hobong Distrik, Sentani Kabupaten Jayapura, Papua. Wanita berusia 31 tahun itu meninggal karena terlambat mendapatkan pelayanan medis dari 4 rumah sakit di kota dan Kabupaten Jayapura. Abraham KB, selaku mertua dari Iren Soko saat ditemui di rumahnya menceritakan bahwa pada Minggu, 16 November 2025, siang sekitar pukul 14.30 WIB, sang anak merasakan kontraksi untuk melahirkan sehingga keluarga bergegas membawanya menggunakan speedboat menuju RSUD Yowari Sentani. Saat sampai di RSUD Yowari, Iren Soko mendapatkan penanganan dari sejumlah petugas rumah sakit. Saat sampai di rumah sakit anak kami ditangani oleh sejumlah petugas, namun pukul 20 WIB petugas memberitahu kami bahwa tidak bisa melahirkan normal karena bayinya terlalu besar sehingga disarankan untuk melakukan operasi, kata Abraham KB saat ditemui pada Jumat, 21 November 2025, siang. Kami sudah setuju untuk dilakukan tindakan operasi tapi lagi-lagi pihak rumah sakit mengatakan bahwa tidak ada dokter kandungan, sehingga harus dirujuk ke rumah sakit lain untuk tindakan operasi. Ini yang sangat kami sesalkan, kenapa sejak awal tidak memberitahu kami bahwa tidak ada dokter, kenapa pasien ditahan hingga malam baru dirujuk, tutur dia. Atas rujukan RSUD Yowari, pihak keluarga didampingi 2 perawat membawa pasien Iren Soko ke Rumah Sakit Dian Harapan dengan maksud untuk mendapatkan layanan operasi. Namun harapan keluarga sirna karena pasien ditolak tanpa pemberitahuan kepada keluarga. Setelah mendapat rujukan, kami langsung bawa pasien ke RS Dian Harapan namun sampai sana tidak diterima, sehingga kami putuskan untuk bawa ke RSUD Abepura tapi sampai di sana sama juga, anak kami tidak diterima tanpa alasan jelas, kata dia. Kami sempat ribut dengan petugas RSUD Abepura karena tidak melayani pasien padahal kondisinya sudah kritis dan butuh penanganan cepat, ujar Abraham. Dari RSUD Abepura, keluarga berencana membawa pasien ke RSUD Jayapura, tetapi dalam perjalanan diputuskan ke RS Bayangkara karena kondisi pasien yang semakin menurun. Namun di RS Bayangkara, Iren ditolak dengan alasan kamar sudah penuh dan mereka diminta menempati ruang VIP. Karena ruangan sudah penuh kami disarankan ke ruang VIP, tapi dari petugas meminta kami untuk membayar DP 4 juta dulu. Kami tidak keberatan dengan jumlah itu tapi kami meminta agar pasien ditangani dulu karena kondisi pasien sudah darurat. Nanti kami bayar setelah anak kami ditangani, tapi mereka malas tahu, ujar dia. Hal yang sangat disesalkan pihak keluarga yakni tak ada petugas medis RS Bayangkara yang datang melihat kondisi korban. Kami minta pasien ditolong dulu, jangan uang yang duluan tapi mereka malas tahu, bahkan mereka sama sekali tidak memegang atau memberikan pertolongan kepada pasien, ucapnya. Kecewa dengan pelayanan RS Bayangkara, keluarga pun membawa pasien untuk melanjutkan perjalanan ke RSUD Jayapura, namun dalam perjalanan sang anak meninggal dunia. Kekecewaan terhadap lambatnya penanganan medis pihak rumah sakit ikut disuarakan oleh sang suami, Neil Castro KB. Padahal sang istri, Iren Soko, adalah seorang kader posyandu yang aktif di Kampung Hobong. Istri saya adalah sekretaris posyandu Kampung Hobong yang rutin mengikuti pemeriksaan, tapi sangat disayangkan istri saya meninggal karena buruknya pelayanan yang diberikan oleh rumah sakit, tuturnya sambil meneteskan air mata. Tak hanya kader posyandu, sang istri juga memiliki administrasi lengkap, baik KTP, BPJS, hingga persyaratan lainnya. Namun menjadi tanda tanya ketika sang istri ditolak di sejumlah rumah sakit. Ini yang menjadi tanda tanya, kenapa tidak dilayani dulu? Apakah tenaga medis lebih mementingkan uang daripada nyawa manusia? Kata dia. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.